Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Porkelab TV. Saat ini saya kepingin sharing tentang sihir pemisah rumah tangga. Perlu diketahui, saya bukan seorang ustadz, bukan dukun, bukan praktisi ruqyah. Saya hanyalah sahabat Anda sekalian yang ingin berbagi sedikit apa yang pernah saya amati. Seperti kita tahu, semakin hari angka perceraian di Indonesia ini semakin tinggi. Menurut berita yang saya baca, Anda pun mungkin pernah membaca, rata-rata dipicu oleh masalah ekonomi dan orang ketiga atau perselingkuhan. Sedangkan kita tahu perceraian ini dampaknya sangat besar, bisa menghancurkan keluarga, apalagi jika sampai mengorbankan anak-anak, akan menjadi trauma mendalam, bahkan bagi orang-orang tertentu bisa menghancurkan, bahkan ada yang putus asa, depresi dan sebagainya. Perlu kita sadari bahwa kadang-kadang perceraian itu bukan alami terjadi, melainkan ada gangguan-gangguan dari pihak lain, terutama yang melibatkan makhluk astral jahat. Bagaimanakah ciri-ciri apabila seseorang terkena sihir pemisah rumah tangga ini? Yang pertama, yang paling mencolok adalah tiba-tiba saling membenci tanpa alasan yang jelas. Jika pihak suami yang terkena, maka suaminya akan marah-marah tidak jelas. Ya, jika pihak istri yang terkena juga sebaliknya. Akan tetapi biasanya rata-rata sihir pemisah ini sekaligus akan menyerang kedua belah pihak. Medianya bisa berupa tanah kuburan, lentrik, atau teluh pelet. Biasanya target daripada perpisahan ini bisa dari orang ketiga yang menginginkan setelah perceraian itu akan merebut pasangan kita. Bisa juga orang yang iri kepada kita, entah karena kesuksesan kita di bidang finansial, entah karena kita mendapatkan pasangan, atau dendam daripada mantan dari pasangan kita. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tiba-tiba saling membenci tanpa sebab. Terjadi pertengkaran yang tidak jelas, cekcok, bisa karena kadang-kadang melalui anak kecil, biasanya rewel. Di lain sisi, si suami dalam keadaan kelelahan dan istri mungkin juga kelelahan mengurus rumah tangga, si kecil rewel, akhirnya terjadilah percekcokan. Dan karena sudah terpengaruh oleh sihir, maka hal-hal sepele seperti itu bisa menyebabkan perpisahan. Yang kedua, biasanya juga menyerang masalah ekonomi. Tiba-tiba bisnis hancur, tiba-tiba istri boros, tiba-tiba suami misalnya memiliki hobi baru yang itu bisa menghambur-hamburkan uang. Hal-hal seperti itu akan berpengaruh terhadap ekonomi, atau bahkan macet sama sekali.
atau di PHK tanpa sebab jelas. Karena kita tahu bahwa makhluk gaib itu sangat cerdas, karena mereka sudah ribuan tahun hidup di bumi dan sudah mempelajari psikologi manusia. Akhirnya dari goncangan ekonomi ini bisa terjadi perpisahan. Yang ketiga, tiba-tiba terjadi ketidakharmonisan dalam masalah ranjang. Tiba-tiba si suami merasa jijik terhadap istrinya, atau si istri malas untuk memberikan pelayanan terhadap sang suami, atau bahkan ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi seperti kanker serviks, impotensi, keputihan dan sebagainya. Hal semacam ini apabila tiba-tiba terjadi, sedangkan sebelumnya kedua belah pihak sehat-sehat saja, maka selain kita periksakan ke dokter, perlu juga kita cek dengan ruqyah misalnya, atau kita meminta doa kepada kiai atau gus yang benar-benar ahli di bidang ini. Yang keempat, misalnya ada dari pihak ketiga, misalnya keluarga, orang tua, ipar, tiba-tiba merasakan kebencian atau ketidakcocokan terhadap kita atau pasangan kita masing-masing. Dan ini biasanya merembet terhadap keluarga yang lain. Dan canggihnya biasanya bukan hanya dari satu pihak. Bukan satu pihak dari pihak suami, keluarga suami, tetapi juga pihak suami, keluarga istri juga seperti itu. Karena sihir ini cara kerjanya adalah mempengaruhi psikologi. Yang kelima, terjadi ketidaktenangan atau kerisauan atau tidak betah tinggal di rumah. Tiba-tiba si suami kembali seperti pada masa ketika lajang, jarang pulang ke rumah, ada di rumah tidak betah, melihat anak seakan-akan anak-anak rewel, melihat istri seakan-akan kurang sempurna, padahal si istri tidak ada perubahan, pelayanannya tetap, penampilannya tetap seperti dahulu kala, tetapi karena alam bawah sadar kita sudah dipengaruhi oleh sihir, maka itu bisa terjadi. Seakan-akan suami atau istri tiba-tiba terlihat sangat tidak sempurna di hadapan kita. Yang kelima, yang keenam maksud kami, tiba-tiba dalam rumah, dalam hubungan suami istri, ada salah satu pihak yang mencintai pihak lain secara tiba-tiba. Entah si suami, entah si istri tiba-tiba merasa jatuh cinta kepada pihak lain. Ini jelas, selain sudah dikerjai dengan sihir pemisah, biasanya juga dengan ilmu pelet. Dan tanda yang ketujuh biasanya akan disertai oleh firasat, entah mimpi, entah perasaan. Biasanya kalau mimpi bagi orang yang hendak bercerai, salah satunya adalah mimpi berada di tepi sungai atau di dalam sungai. Dan mimpi itu terjadi sering. Ya, dalam seminggu bisa terjadi 4-5 kali. Atau bermimpi rumah yang sangat bobrok atau reot. Jika Anda bermimpi seperti itu, maka kita perlu waspada. Jangan-jangan ada pihak lain yang menginginkan rumah tangga kita bubar.
Bisa juga bermimpi kehilangan pakaian, karena di dalam Al-Quran suami dan istri itu dilambangkan dengan pakaian. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama adalah kita harus meyakini, harus sadar bahwa ketidakberesan tersebut ada hubungannya dengan sihir. Jika sudah demikian, maka kita bisa sama-sama menahan diri bahwa apa yang terjadi, percekcokan yang terjadi ini tidak alami. Maka harus saling berpesan suami istri bahwa harus sama-sama menahan diri dan bersabar, karena yang sedang terjadi ini sebenarnya tidak alami. Yang kedua, kita bisa melakukan ruqyah mandiri. Di sini saya pernah mendapat ijazah, yaitu dengan membaca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali, kemudian As-Saffat semuanya, dan Al-Hasyr 2 makro terakhir. Dilanjutkan dengan azan. Nah, setelah itu semua kita bacakan pada air, khususnya yang paling baik itu air hujan di bulan Ramadan atau air di kamar mandi masjid, khususnya yang berada di bak mandi yang dipakai wudhu, bukan di kran. Jadi ketika orang berwudhu, tetesan air wudhunya itu kembali ditampung oleh bak mandi. Kita ambil seperti itu, berapa botol, kemudian kita tukar dengan infak, ya, sedekah di kotak masjid, atau meminta izin kepada takmir, kemudian kita bacakan ayat-ayat tadi. Kita bacakan, kemudian kita minum, dan dicampur untuk mandi, juga untuk mengepel rumah. Dan itu dilakukan sampai gejala-gejala sihir pemisah itu sampai tidak kita rasakan. Jika sudah terasa netral, kita pun harus tetap waspada dan tetap mengamalkan amalan tersebut, meskipun misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Demikian para sahabat Power Club TV, semoga bermanfaat dan silahkan diamalkan. Saya berbagi bukan karena saya tahu, tapi saya berbagi karena sudah banyak korban yang berjatuhan dari sihir semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.